Shalom Sobat Sep, ketemu lagi dengan saya David Wu di podcast Buka Hati, podcastnya Sep Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Nah, di edisi ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Judul topiknya adalah pelayanan yes, pensiun no. Nah, pelayanan yes, pensiun no gitu ya. Jadi di usia berapapun tetap melakukan evangelisasi, membawa Kristus di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, di studio sudah ada dua narasumber ya yang saya mengenal beliau sebagai biasanya dipanggil dengan Bu Cokro ya, Bu Ida Cokro itu ya, tapi panggilannya yang Bu Cokro. Apa kabar Bu Cokro? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan Bu Cokro bersama dengan putranya. Iya. Saya panggil Bro Steve. Oke. Apa kabar Bro Steve? Baik David. Baik ya. Nah, oke, kita ngambil tema ini pelayanan yes, pensiun no. Jadi gak ada pensiun itu kalau kita bicara evangelisasi, pelayanan, membawa Kristus itu gak ada pensiun gitu ya. Boleh tahu nggak ini? Wah, ini rahasia biasanya ya. Orang tanya umur itu kan nggak boleh ya, rahasia, konfidensial. Masalah. Tapi saya boleh nanya ini Bu Cokro tahun ini usianya berapa Bu Cokro? Nanti Februari ini 80 persis bunder, bulat. Februari ini 80 ya, luar biasa ya. Di usia 80 ini Bu Cokro masih bersedia loh diundang ke podcast ini gitu ya. Naik sini. Walaupun naik tangga sulit gitu ya, karena mungkin Sobat Sep perlu tahu ini studio kami ini ada di lantai 2 gitu ya. Jadi Bu Cokro tadi cukup ngos-ngosan. Tetapi datang juga. Ya, tetapi datang juga gitu ya. Nah, selain saat ini kalau saya boleh tahu Bu Cokro, apa kegiatannya sehari-hari? Kegiatan sehari-hari. Apa ya? Yang banyak saya lakukan adalah berdoa. Terus kemudian ya ada apa? Masih ini ya, apa dulu menjahit ya? Jahit Masih. Ya? Dan itu masih dilakukan? Masih saya lakukan. Tapi tidak sebanyak dulu lah. Tidak sebanyak dulu ya. Ya, tidak sebanyak dulu. Tapi tetap ada ya? Tetap ada. Terus selain itu apa lagi? Masih keluar gitu atau enggak. Bagaimana? Sudah enggak ya? Enggak. Banyak di rumah tapi berdoa dan melakukan ini ya, menerima pesanan jahit itu ya. Nah, Bu Cokro boleh cerita ini. Bu Cokro dulu itu sejak umur berapa sih mulai terlibat di dalam kegiatan ya, kalau boleh dikatakan mungkin masih ingat enggak awal mulanya ya, bisa mengenal ingat. Masuk ke dalam kegiatan ya, dalam rohani lah misalnya begitu. Ceritanya itu saya dulu sering ini ya, ke Tumpang. Oke. Jadi mengikuti acara-acara di sana. Ketika itu usia berapa Bu? Tahun kira-kira 85. Berapa itu ya? 85 ya? 40-an ya mungkin 43, ya? masih 40 sekian lah, termasuk masih muda. Masih muda ya. Terus kami itu karena kenal baik dengan Romo Yohanes, sering konseling, pokoknya ada kebutuhan apa saya ke sana minta doa dan sebagainya. Dan waktu itu setiap Jumat minggu pertama dalam bulan itu ada misa penyembuhan ya. Yeah. Tadinya itu semuanya dilayani Romo sendiri, dilayani para suster, tapi kemudian berkembang kan, umatnya yang datang begitu banyak. Lalu kami ini diminta untuk ikut melayani. Jadi kalau minggu pagi itu jam 5 itu saya bersama suami naik mobil dengan beberapa teman berangkat ke Ngadireso. Terus dari Surabaya. Jadi kalau bisa enggak nginep karena ya, pokoknya berangkat dari Surabaya itu. Terus di sana nanti oleh Romo itu diajak doa bersama, ada pembinaan, terus ngikuti misa, terus saya ikut mendoakan. Itu awal-awalnya. Itu sebagai apa waktu itu di situ? Sebagai pendoa. Jadi orang kan datang dengan masalah, dengan sakitnya,
Terus ya mereka datang ke depan gitu. Terus karena orangnya begitu banyak kan tidak mungkin suster melayani dan Romo akhirnya juga tidak ikut melayani, tetap di altar. Terus kami ini ikut mendoakan gitu aja. Oh, itu awal-awalnya. Ya, mendoakan orang-orang yang mau didoakan itu ya. Terus setelah dari sana, setelah rutin itu terus sampai tahun berapa itu Tante? Bu Cokro? Lupa ya. Tapi Pokoknya berlangsung lama ya? Berlangsung lama. Oke, setelah itu aktif di mana lagi waktu itu? Terus kemudian yang saya ingat betul itu saya melayani bersama suami itu karena di wilayah kami tinggal itu ada keluarga yang kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya yang pertama. Terus waktu itu saya dan suami datang ke sana, mereka tidak mau terima karena dianggapnya kami ini mau tahu masalah orang gitu ya. Tapi akhirnya kita bertemu, terus saya itu ngomong, terus pokoknya tidak tahu perbincangan itu mulai dari mana saya juga lupa. Tapi dia marah sama saya. Ibu sih tidak melok ngerasa kehilangan anak. Waktu itu saya nangis dan saya bilang saya baru kehilangan anak saya juga. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, karena itu saya datang ke sini karena saya tahu penderitaan seorang ibu yang tinggal anak itu gimana. Terus setelah itu terjadi keakraban ya, sampai akhirnya terjadi persahabatan dengan keluarga ini. Gara-gara pelayanan itu saya melayani dia pertama kali. Terus apa Bu Cokro juga masuk di dalam satu komunitas begitu? Oh iya. Saya diajak teman untuk bergabung dalam persekutuan doa Hati Kudus Yesus. Tadinya saya tidak tertarik, tapi pada satu hari saya itu ikut misa sore di gereja katedral, terus ada seorang ibu yang membawakan pujian gitu loh. Kok enak ya pujiannya ya. Terus teman saya, suami saya bilang itu yang dari PD Hati Kudus. Oh ya kalau gitu kita ikut aja. Jadi sejak itu kita gabung di sana sampai di PDKK Hati Kudus Yesus. Itu kira-kira tahun berapa ya? 85-an. 85. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong PDKK Hati Kudus Yesus itu saya jadi ingat juga Bu Cokro bahwa saya kan juga pernah bergabung di PDKK Hati Kudus Yesus ya. Nah waktu itu ada cerita, saya tuh pernah satu ketika datang ke gedung tempat PDKK Hati Kudus Yesus itu diadakan hari Jumat. Tapi saya tidak datang ke PD, saya memang mau ketemu sama orang gitu loh di situ. Sebenarnya bukan di situ, tapi saya salah dapat info. Oh ketemu di gedung mana, tapi saya pikir di situ. Saya datang ke sana lantai 7, saya cari loh kok nggak ada orang yang saya maksud. Dan ternyata ada satu orang yang keluar dari dalam itu adalah Bu Cokro. Bu Cokro keluar gitu ya. Keluar terus waktu itu misa Jumat pertama ya, terus Bu Cokro ngawari, ayo mau misa, ayo masuk gitu. Ngomong, oh enggak kok Bu, saya enggak mau misa, saya pulang. Sebelumnya saya sudah pernah tahu Bu Cokro ya, kan saya di PD Muda-Mudi itu Bu Cokro juga pernah diundang untuk membawakan, saya sudah tahu, cuman saya tidak terlalu kenal gitu ya. Terus akhirnya sejak itu ketika ada satu momen tertentu, mungkin sama seperti Bu Cokro tadi, oh ini kok enak, ayo datang ke sana. Saya juga pikir begitu. Apa ya ini hari Jumat, ayo kita cari satu kegiatan ya saya sama istri saya. Gimana kalau datang ke tempat yang saya waktu itu nyasar. Ke tempat yang waktu itu saya nyasar. Dan ternyata saya datang ke situ. Terus ternyata itu adalah persekutuan doa kan ya. Persekutuan doa Hati Kudus Yesus, dan ya itu tempat saya pertama kali merasakan zaman Tuhan di situ gitu ya. Jadi saya masih ingat banget itu, dan saya akhirnya secara rutin kan setiap Jumat ya sama anak saya waktu itu masih ya kecil. masih 2 tahun ya, masih 2 tahun ya. Oke, nah terus kemudian ngomong-ngomong sampai sekarang ini kan
terakhir itu di PD HGY itu Hati Kudus Yesus juga sampai sekarang Sampai masih di sekarang. sana ya Bu Cokro Sampai ya. sekarang melalui Zoom. Sekarang melalui Zoom. Karena pandemi ini ya. Rebo pertemuan timnya, terus Jumatnya pertemuan besar. Rabu pertemuan tim dan Jumat pertemuan besar dan Bu Cokro masih aktif di sana. Masih. Oh, Bu, sebagai apa sekarang? Penasehat. Penasehat. Oh ya karena bijaksana ya. Sudah tidak bisa melayani yang lain-lain jadi penasehat. Oh jadi tidak bisa melayani yang lain-lain yang secara formal yang lain-lainnya gitu ya. Nah sehingga berarti kalau begitu seiring dengan tambahnya usia, mungkin kalau kita ngomong sesuai dengan judul kita pelayanan yes pensiun no, artinya pelayanan tidak boleh berhenti ya Bu Cokro ya. Ya. Nah kalau Bu Cokro ini semangatnya gimana supaya pelayanan yang Bu Cokro lakukan yang sudah dirintis yang sudah Bu Cokro lakukan sejak muda supaya nggak berhenti itu apa sih yang membuat Bu Cokro itu kok terus saja mau melayani itu ngapain sih? Karena gitu? gini. Bukannya capek Bu? Nggak capek lah? Nggak capek? Saya justru seneng dan karena ada firman Tuhan ya dari Yohanes 5 ayat 17 yang mengatakan Bapak kerja. Karena Bapak itu sampai sekarang itu bekerja. Karena itu saya pun harus bekerja. Nah ayat ini yang membuat saya itu orang bapak ayah sih kerja kok masuk anaknya pensiun. Luar biasa ya jadi bapak aja sih kerja gitu ya masa anaknya pensiun gitu ya enggak apa ya namanya enggak pantas gitu ya. Saya mau ngomong enggak cingli enggak pantas ya. Nah sehingga Bu Cokro apakah ada modelnya berubah pelayanannya kan ya sangat berubah. Boleh diceritakan kalau di usia sekarang ini seperti apa ya pelayanan yang dilakukan? Ya kalau dulu itu kan keliling ya, ke rumah sakit, doain orang, terus konseling, perkawinan, biasanya itu yang saya layani bersama dengan suami berdua. Terus kemudian mengunjungi rumah dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan tidak mungkin, gitu. Jadi saya ya dengan WA. Dengan WA. Nanti Bu Cokro ini bisa WA-an juga. Jagonya. Jago ya. Jago. 24 jam. Bisa WA-an ya. Walaupun nomornya udah 80 loh ya, tapi masih bisa WA-an. Nah, ini luar biasa. Terus ya melalui WA ini ada orang minta doa, ya saya doakan melalui WA. Kadang langsung telepon. Kadang-kadang person terakhir ini dengan video call. Bisa video call juga? Bisa. Oke. Diajari cucu. Diajari cucu. Tapi dari situ kan kita bisa melihat bahwa semangatnya ya. Semangat untuk melayani itu yang harus terus ada ya. Harus Bu, ya. ada. Sehingga ya sampai teknologi pun kadang ada orang itu yang wah aku gak iso gaptek gitu ya. Dalam kondisi pandemi gaptek ya sudah nggak terhubung dengan siapa-siapa kan gitu toh. Jadi harus ada ya belajar gitu kan. Terus melayani pakai video call. Video call. Ada orang sakit barusan ini anaknya minta, tante bisa video call ya dengan mami bertiga waktu itu dengan Ami, ketua PD saya, terus dengan ibu yang sakit ini. Oke, terus didoakan. Didoakan di video call itu. Doakan. Iya. Tapi memang semangat melayani itu juga saya rasakan. Dulu itu saya masih ada pernah ingat itu istri saya ya Cindy itu kan pernah sakit. Waktu itu tahun berapa ya 2014-an mungkin ya. Sakit terus kemudian cerita sama Bu Cokro gitu kan. Walaupun waktu itu ya enggak terlalu kenal-kenal banget gitu ya, tapi begitu cerita aja langsung sudah, "Oh, kamu tak kenal loh dokter ini, tak kenal dokter ini. Ayo kamu melok aku aja ke Romo Noel." Masih ingat Bu ya. Diajak sama Bu Cokro ini sama Om ya sama Pak Cokro. Bukan 2014 sebelumnya itu karena 2013 Om enggak ada.
Sebelumnya 2013 berarti. Heeh. 2013. Ke- Ya. Maret Oh, masih ada. 2013 Iya. enggak ada Om. Jadi mungkin 2012. 2012. 12. 2012. 2012. Sorry. 2012. Jadi diajak saya nyetir sama Pak Cokro di sebelah kiri saya gitu, terus Cokro di belakang sama istri saya itu ke Perak waktu itu. Perak, terus sakramen perminyakan, terus pulang lagi. Saya coba mikir-mikir, oh ya kenal itu ya ndak sampai no moment tuh ya, ndak sampai wakrab gitu kenal ya, tapi kok sampai mau gitu ya waktunya gitu ya. Ini memang benar-benar semangat itu. Apa sih yang tadi ya Yohanes 5 ayat 17 itu ya, berarti wong bapak aja masih bekerja. Masa aku ndak bekerja? Betul. Saya kalau melihat orang itu sakit barang enggak sampai hati gitu loh. Oh, diusahakan semaksimal mungkin dibawa kemana, dikenalkan dokter siapa gitu. Iya betul. Kartu namanya itu kalau mau dicari itu masih ada itu yang diberikan oleh Bu Cokro itu ke saya itu. Dokter Oke, siapa? kartu nama juga tuh. Kartu nama ya. Jadi dikasih ini tak kenal no kartu nama ini gitu. Nah, mungkin saya mau tanya ke Bro Steve ya. Oke. Bro Steve ini sebagai anaknya Bu Cokro gitu ya. Kalau melihat manggilnya apa? Mami. Mami. Nah, kalau melihat Mami itu gimana menurut pendapatnya Bro Steve? Gimana Mami itu? Semangat melayaninya seperti apa kalau sebagai anak ini melihatnya? Ya saya melihat mereka berdua istilahnya runtang-runtung Papi dan kemana-mana, Mami ya? Papi dan Mami, dan udah dari zaman dulu bagaimana mereka berdua juga selalu setia di dalam pelayanan. Ya saya katakan ini satu berkat yang luar biasa buat saya sebagai anak gitu ya. Artinya bahwa saya punya orang tua yang bisa memberikan satu contoh yang begitu luar biasa kepada saya. Mereka memberikan satu role model gitu tentang bagaimana hidup rohani yang ya inilah, bahwa jadi hidup rohani bukan hanya sekedar pandai berdoa dan sebagainya, tapi diwujudkan dalam bentuk melayani kepada sesama. Dan itu kalau istilahnya adalah buat saya gini, monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. But I'm not a monkey. Iya. Dan artinya bahwa apa yang akhirnya saya lihat, apa yang akhirnya saya alami itu begitu kuat gitu ya di dalam pikiran saya, sehingga ya sempat juga apa yang mereka lakukan juga sempat juga saya lakukan gitu, walaupun mungkin dalam kadar yang jauh lebih kecil gitu. Jadi ya istilahnya ya itu monkey see, monkey do. Jadi saya juga akhirnya melakukan mau tidak mau gitu ya. Itu karena akhirnya menjadi satu dorongan yang begitu kuat gitu, bahwa saya pun juga harus melakukan seperti ini gitu. Karena yang saya lihat mereka memang luar biasa di dalam pelayanan. Dan bahkan sampai Bro Steve pun sekarang juga menjadi pengajar ya di sentra evangelisasi pribadi ya. Betul. Itu sampai ke keluarganya Bro Steve sendiri juga melihat ya. Betul. Jadi monkey see, monkey do kan bukan di dirinya Bro Steve aja, Betul. tapi keluarga, ketularan ke anak-anak cucu juga. gitu ya. Iya. Bisa melihat ya. Ada nggak? Kalau tadi saya kan kesan yang saya alami itu ya yang tadi, yang waktu pertama dianterin sama Pak Cokro sama Bu Cokro sampai ketemu Romo dan sebagainya. Kalau Bro Steve, ada nggak pelayanannya mami papinya itu yang berkesan banget di kehidupannya sampai benar-benar melekat gitu? Ya, saya sendiri kan tidak terlalu involved ya, tidak involved langsung di dalam pelayanan mereka. Saya mungkin lebih banyak mendengarkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin mami papi pas pelayanan di ruang tamu gitu, ya saya kadang-kadang ya pura-pura makan di meja makan sambil telinga saya buka gitu untuk mendengarkan gitu ya. Dan ya saya banyak kagum karena gini, banyak juga mereka berdua menyelamatkan banyak perkawinan. Ya perkawinan yang sudah boleh dibilang sudah mau berpisah, sudah mau hancur dan sebagainya, itu akhirnya disatukan kembali gitu. Iya. Dengan cara ya bahwa mereka pasangan suami istri ini bawa kembali kepada Tuhan. Iya. Dan itu satu cara yang menurut saya juga satu cara yang luar biasa begitu, karena bagaimana mereka berdua bisa membangun orang pasutri yang sudah
pokoknya mau pisah, sehingga akhirnya mereka melalui doa, melalui kesabaran, ya didoakan dan sebagainya, diberi nasihat dan sebagainya, sampai Dikasih akhirnya mereka ayat-ayat. bisa Kasih bersatu ayat-ayat. kembali dan mereka akhirnya rumah tangganya juga bahagia lagi. Balik Itu yang lagi. balik lagi. Itu yang Dan itu kan banyak. bukan satu proses yang mudah ya. Kalau enggak sabar gitu kadang-kadang kita pokoknya tak bantu sekali ya sudah gitu ya. Betul, Tapi betul. ini berkelanjutan Berkelanjutan. terus ya, dan mesti telaten. Iya, betul. Tanpa ketelatenan Tanpa enggak mungkin. ketelatenan Kadang-kadang nggak orang bisa. juga yang mungkin yang diajak itu kadang-kadang mungkin mereka juga mungkin ada sedikit ngelawan lah gitu ya. Mungkin wah saya enggak mau begini, saya enggak mau begitu, tapi ya terus didoakan, diajak doa dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka bisa bersatu secara luar biasa kembali. Ya. Jadi Tuhan itu memakai orang yang memang mau dengan setia untuk melakukan, ya maka kuasanya bekerja ya. Betul, Kuasanya bekerja. betul. Karena sebenarnya kan kita percaya bahwa itu kan bukan kekuatan kita Oh, toh sama untuk sekali menyatukan bukan. Pasti itu. bukan, pasti bukan. Tapi yang penting kita ini mau. Ketika kita ngomong mau, ya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Dan kalau sudah begitu ya nggak ngelihat umur kan. Betul, Betul ya, betul. Bu Cokro ya. Jadi nggak ngelihat umur lagi. Jadi ya sampai kapanpun selama Ya, sampai kita Tuhan masih bilang mau. sudah selesai dan Berhenti. itu baru mungkin pelayanan Iya. berhenti. Nah, mungkin Bu Cokro bisa kasih tips-tips ini. Kalau misalnya, ya ini kan zaman sekarang ini kan zamannya semua teknologi instan. Kadang-kadang membuat yang muda-muda itu kok jadi ini ya, ada rasa enggan, males gitu ya. Terus melakukan pelayanan-pelayanan itu gimana tips-tipsnya supaya semangat itu bisa terus berkobar-kobar itu loh di generasi muda, atau ya seperti saya ini generasi muda, kan saya masih muda. Ya karena Tuhan itu juga tidak berhenti ya melayani saya sebagai umatnya, sebagai anaknya. Apapun yang saya harapkan dan saya doakan, banyak Tuhan juga kabulkan. Maksud saya sudah dikasih begitu luar biasa, terus saya mau loyo-loyo, tidak bisa. Saya juga ingin membalas kasih Tuhan melalui pelayan-pelayan yang kami lakukan, yang saya lakukan. Jadi supaya tetap semangat itu berarti kita harus menyadari. Menyadari. Mungkin kalimatnya begitu, menyadari Kasih Tuhan, Tuhan bagi di saya. dalam hidup kita. Karena kalau kita menyadari kasih Tuhan di dalam hidup kita dan itu berkobar-kobar, sudah berkobar-kobar, ya pasti kobarannya itu akan kita bawa keluar tuh. Ya, dibagikan kepada Dibagikan sesama. gitu ya. Mm-mm. Nah, ada sampai ke cucu juga ada seperti ikut pelayanan atau apa begitu atau bagaimana? Anak saya yang kedua dia Di KTM ya. di KTM, bergabung di KTM. Mhm. Jadi setelah dia retret remaja ya di Romo Yohanes, kemudian dia melanjutkan ke KTM dan sampai hari ini, sampai istilahnya detik ini dia tetap setia di KTM. Dan dia juga ya saya sendiri juga kaget bahwa dia berani mimpin sebagai WL, mimpin anak-anak dengan rekan-rekan KTM. Ya. Pernah juga diminta memberi firman, saya bilang kamu bisa atau ngasih firman mas itu ya waktu itu. Tapi ya ternyata dia berani ya, gitu, berani anaknya ya. berani memang. Jadi Ya, dia berani untuk ya diberi tugas itu juga kayaknya enggak pernah nolak. Jadi dia juga setia di dalam pelayanan. Bro Steve, ada nggak satu pelayanan yang mami papinya Bro Steve ini lakukan yang sampai membuat Bro Steve itu kadang-kadang gak habis pikir aku kok sampai sebegitunya, misalnya ada nggak pengalaman tertentu begitu yang membuat terkesan begitu? Kalau yang sampai seperti itu mungkin ya gitu kan, saya tidak langsung ya, jadi maksudnya saya hanya lebih banyak mendengar aja, jadi lebih banyak mendengar itu. Jadi tapi ya kalau saya katakan
ketika seseorang mau memberikan diri untuk melayani, Tuhan pasti pakai untuk Tuhan pasti juga akan bekerja secara luar biasa melalui papi dan mami. Itu juga ketika bagaimana kita mengalami ketika tahun 98 krisis moneter, bahwa kita harus kehilangan rumah. Saya juga melihat bagaimana mereka dengan luar biasa juga mereka akhirnya melayani kembali ke dalam rumah, yaitu kepada kita. Ya kan, sehingga ya saya juga yang tadinya sempat juga putus asa, sempat juga ya apa ya, harus kehilangan rumah itu gimana sih, kan juga enggak bukan suatu hal yang mudah. Tapi saya melihat bahwa iman dari papi dan mami yang begitu luar biasa, bagaimana kita tiap pagi itu istilahnya puji-pujian, doa dan sebagainya. Akhirnya memang dari kesetiaan itu kan Tuhan sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Dan akhirnya ya dari rumah yang lama yang harus disita bank, akhirnya kita justru mendapat satu rumah yang jauh lebih bagus, lebih menyenangkan. Ya kalau dulunya itu mau pulang aja susahnya setengah mati, mau pergi juga susahnya setengah mati. Belakangnya Santa Maria kan muacet tuh. Sekarang kita mau pergi kapan aja, mau pulang kapan aja, lebih enak dengan jadi sesuatu ada yang baik gitu di balik suatu masalah. Ini saya melihat bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu tidak akan membiarkan. Memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi saya percaya bahwa juga Tuhan tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak. Tapi Rom 8:28 Roma 8 ayat 28. Allah bekerja. turut bekerja dalam segala hal. Nah, jadi kalau boleh dikatakan bahwa yang namanya pelayanan itu tidak hanya keluar saja ya. Bahkan kalau tadi Bro Steve katakan melayani ke dalam. Iya. Ya, kadang-kadang kita juga lupa ya, pelayanan itu pikirnya ya keluar saja ya, tapi melayani ke dalam. Melayani keluarga sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara ya menunjukkan iman yang begitu mantap, yakin gitu ya. Dan itu bisa membawa orang melihat Kristus di sana. Dan itu juga bisa sebagai wujud membawa Kristus di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, baik. Waktunya sudah selesai. Puji Tuhan. Kenapa Bu Cokro? Kalau pertanyaan saya tambahin lagi gitu kalau sudah gitu ya. Baik, jadi kita udah selesai. Jadi sampai di sini dulu Sobat Sep dari podcast kali ini. Kita bisa melihat bahwa usia tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus melakukan evangelisasi. Dan semangat yang ada di dalam diri kita itu semata-mata karena Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Karena kalau Kristus hidup di dalam diri kita dan kita merasakan kasih Kristus yang hidup dan kita menjadi bersemangat, berkobar-kobar karena kita merasakan cintanya, maka cinta itu akan kita bagikan kepada setiap orang. Amin. Dan itu tidak memandang usia. Jadi pensiun no, pelayanan yes. Nah, sampai di sini jangan lupa subscribe ke channelnya Sep Yohanes Penginjil ini dan like, komen, dan share ke teman-teman supaya semakin banyak yang terberkati. Buka hati.